Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua, balik lagi di channel Bayangan Semu. Kali ini Bayangan Semu ada cerita tentang pesugihan kembang kantil. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa ya besti, subscribe dulu. Oke besti, langsung aja kita mulai ceritanya ya. Check it out. Jadi kisah ini terjadi sekitar tahun 2005 silam. Kita sebut saja namanya Mika ya besti ya. Mika ini adalah salah seorang single parent yang memiliki anak satu dan hidup dari gemerlapnya dunia malam. Mika terpaksa melakukan itu karena sudah tidak tahu lagi harus bekerja apa. Dan kebetulan ada teman yang mengajaknya. Jadi masuklah dia ke dunia malam yang sebenarnya sangat dia benci. Suatu saat, sudah beberapa hari Mika ini sepi pelanggan. Padahal dahulunya Mika itu termasuk favorit jika ada pelanggan datang. Mungkin karena persaingan yang semakin ketat dan juga banyak anak-anak baru yang masuk. Lebih cantik dan lebih menggoda daripada Mika. Nah, pada suatu saat ada satu anak baru yang menurut Mika sangat cantik, yang bernama Ina. Mika mengakui kalau Ina ini memiliki paras yang terlampau cantik sebagai seorang wanita malam. Mika merasa sebal dengan Ina, karena selain cantik, mulut licin Ina yang pandai merayu pelanggannya, jadi semakin lengkap sudah kelebihan Ina. Dengan demikian, Ina mengambil semua pelanggan milik Mika. Mika mulai berpikir keras, bagaimana caranya mengembalikan pelanggan-pelanggannya untuk bisa bersamanya lagi. Jika terus seperti ini, Mika pikir bakalan tidak laku selamanya. Terlebih lagi, biaya hidup dia dan putri sematawayangnya juga tidak bisa untuk ditunda-tunda lagi. Mika tidak mau hidup sengsara lagi. Setelah 3 tahun lalu dia dicampakkan oleh suaminya. Mika pun berniat melakukan pesugihan karena dia sudah merasa sangat terdesak. Akhirnya dia pergi menuju ke pantai selatan, ke tempat orang pintar yang katanya terkenal bisa menyambungkan ke Nyi Roro Kidul. Mika akan menemuinya untuk meminta pertolongan. Mika paham kalau susuk kembang kantil dari Nyi Roro Kidul akan memberikan kecantikan yang luar biasa, bahkan mengalahkan kecantikan Ina sekalipun. Dengan begitu, semua pelanggan yang datang ke motel akan langsung tertuju kepada Mika. Tidak diragukan lagi, Mika akan kembali banjir pelanggan. Ia akan menagih tarif mahal saat ia sudah memakai susuk nanti. Mika sudah membayangkan betapa dirinya akan bergelimang harta nantinya. Tapi itu nanti. Kini, Mika harus melakukan ritual dan syarat-syarat yang harus dilakukan olehnya untuk mendapatkan pesugihan kembang kantil. Mika lalu merapal mantra-mantra untuk memanggil Nyi Roro Kidul. Suaranya terdengar sangat merdu, bak nyanyian sinden kondang. Tiba-tiba muncul suara hembusan ombak yang kencang. Mika menjadi deg-degan. Mungkin itu adalah Nyi Roro Kidul yang sudah datang. Mika tetap menyanyikan mantra itu sampai selesai. Setelah itu, bersamaan dengan selesainya mantra, hembusan ombak itu menjadi tenang dan berganti dengan hembusan angin yang lembut. Perlahan, Mika membuka matanya, dan benar saja seperti dugaannya, telah muncul sosok Ayu Nyi Roro Kidul. Mika benar-benar terpukau atas kecantikannya.
Nyi Roro Kidul memakai baju khas Jawa lengkap dengan selendang hijaunya. Nyi Roro Kidul juga terlihat anggun dengan kereta kencana yang dinaikinya. "Ada perlu apa kau memanggilku?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara yang menggema. Mika buru-buru bersujud. Ia merasa telah berbuat salah. "Maafkan saya yang telah lancang memanggil Nyai. Tapi saya kesini untuk meminta pertolongan." Mika terbata-bata menjawab Nyi Roro Kidul sambil bersujud di depannya. "Katakan, apa yang kau inginkan?" kata sang Nyi Roro Kidul. Mika kemudian mendongakkan kepalanya. Sambil menelungkupkan kedua tangannya, ia memohon kepada Nyi Roro Kidul. "Saya mohon untuk diberikan susu kantil, Nyai. Saya sedang sepi pelanggan sekarang. Sedangkan saya harus menghidupi anak saya satu-satunya," kata Mika memelas. "Baiklah, akan aku turuti permintaanmu. Ambil kembang kantil yang ada di balik karang itu, dan makanlah kembang itu sebelum berangkat ke motel," kata Nyi Roro Kidul. "Baik, Nyai, terima kasih banyak." Mika bersujud kembali di hadapan Nyi Roro Kidul. "Tapi kau harus ingat, kau harus siap aku panggil kapan saja, sebagai tanda terima kasih kepadaku," imbuh Nyi Roro Kidul. Mika yang tidak sepenuhnya mengerti perkataan tersebut segera mengangguk. Kemudian Nyi Roro Kidul mengangkat tangan dan menunjuk di balik karang itu. Mika langsung turun dari posisinya dan mendatangi tempat yang ditunjuk oleh Nyai tadi. Benar saja, di situ sudah ada kembang kantil yang dikatakan Nyi Roro Kidul. Namun, saat ingin mengatakan terima kasih, Mika sudah tidak melihat lagi sosok cantik itu. Sosoknya sudah hilang entah kemana. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, di tempatnya Mika seperti memiliki tenaga baru. Wajah dan aura Mika jadi semakin cantik. Karena itu hidup Mika jadi semakin sejahtera. Hampir semua pelanggan mengantri untuk menikmati pelayanannya. Bahkan, berkat susu kantil yang dipakai Mika, motel tempatnya bekerja menjadi sangat ramai. Terlebih saat akhir pekan. Namun, setelah hampir 1 tahun setelah Mika menemui Nyi Roro Kidul, akhirnya kejayaan Mika berakhir di hari itu. Di malam hari itu, dia bertemu dengan pelanggan yang aneh, yang mengubah total kehidupan Mika. Pelanggan itu bernama Bobby. Pada mulanya Bobby terlihat biasa saja seperti pelanggan yang lain, bertemu, merayu, dan berniat menggunakan jasa Mika. Tapi lama-kelamaan Bobby terlihat aneh, apalagi ketika ia menemui Mika di kamar yang jadi tempat biasa Mika menunggu pelanggannya. Wajah Bobby yang tadinya manis berubah menjadi wajah yang sinis. Namun, Mika harus tetap profesional. Sebenarnya bisa saja dia mendepak pria itu keluar kamar, karena sekarang dia sudah menjadi ratu di motel itu. Tapi sayangnya, ia tidak mau kehilangan pemasukan sepeser pun. Karena Bobby tidak seperti pelanggan biasanya. Bobby berani memberikan uang yang banyak. Akhirnya, meski merasa ragu, Mika tetap melayani pria itu. Tiba-tiba Bobby mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Setelah mereka selesai melakukan sesi pelayanan. "Mika, aku cinta mati kepadamu. Aku mau kamu menikah denganku," kata Bobby sambil membentak dan memegang tangan Mika dengan tatapan yang aneh. Mika pun langsung menampik tangan Bobby. "Memangnya kamu siapa?" teriak Mika. Terbersit di pikiran Mika kalau mungkin ini efek samping dari susuk yang dipakainya itu. "Kalau tidak mau menikah denganku, aku akan mencekikmu," teriak Bobby. Perasaan yang tadi dirasakan Mika ternyata benar. Ada yang tidak beres dengan pria itu. Perkataan itu cukup membuat Mika takut. Tapi tidak,
Pria itu tidak mungkin membunuhnya di sini. Akan ada banyak saksi yang bisa menjebloskannya ke penjara. Coba saja kau bunuh aku. Banyak orang di motel ini yang akan membunuhmu juga, teriak Mika. Belum selesai Mika dengan kalimatnya, lehernya langsung dicekik. Bobby benar-benar akan membunuhnya seketika. Mika perlahan-lahan mulai lemas dan terkulai. Kemudian pria itu menaruh tubuh Mika di pundak dan membawanya keluar kamar. Mika yang lemah tak bisa menggerakkan badannya. Dia tidak bisa melawan. Namun, samar-samar masih dapat melihat keadaan sekitar. Ternyata di motel itu tidak ada siapa-siapa. Kemana pemilik motel dan teman-teman Mika? Belum selesai terjawab pertanyaan itu, Mika yang setengah sadar tiba-tiba mencium bau khas air laut dan mendengar deburan ombak. Pria itu ternyata membawanya ke pantai selatan. Kemudian pria itu berjalan menuju laut dan menaruh Mika di atas ombak. Lalu Bobby pun berkata, "Sekarang sudah waktunya. Kamu sudah dipanggil oleh Nyi Roro Kidul." Dari kejauhan, Nyi Roro Kidul terlihat datang dengan keretanya dan tersenyum melihat tumbalnya sudah datang. Akhirnya Mika pun dibawa oleh sang Nyi Roro Kidul ke tengah lautan lepas dan menghilang, tak terlihat lagi. Begitulah Besti cerita tentang Mika dan juga susuk kantilnya Besti. Makasih ya buat kalian semua yang sudah setia menonton channel ini. Tunggu terus kisah-kisah menarik kita lainnya ya Besti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.